Ketika melihat lalu lintas pada pendekatan perubahan sosial dan modernisasi ini perlu adanya disruption. Kita lihat disrupsi. Bagaimana penataan ini bisa melampaui perubahan kalau perlu. Artinya proaktif, problem solving, visioner. Nah, sistem-sistem yang ada perubahan ini semua menuntut adanya kecepatan, ketepatan, keakurasian, akuntabilitas, transparansi, kemudian mengakses sistem-sistem informasi yang terbuka, sistem data yang terbuka. Nah, konteks seperti ini diperlukan adanya suatu sistem. Sistem tadi yang katakan di era digital, maka yang dibangun adalah adanya back office application network yang berbasis pada artificial intelligence maupun Internet of Things untuk recognize atau inputting data, untuk membangun big data, untuk menuju pada one gate service, di mana semua sistem pelayanannya ini cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses. Nah, sistem ini juga akan memunculkan suatu algoritma, bahkan indeks, algoritma road safety ataupun indeks road safety dalam bentuk infografis, info statistik, info virtual yang real time, on time, anytime, dan merupakan kita juga berpikir secara prediktif, antisipatif, secara solutif. Nah, sistem inilah yang nanti dikaitkan dengan bagaimana data ini bisa sharing, bisa saling berkaitan. Karena pada konteks perubahan sosial yang begitu cepat dengan modernisasi, kebijakan dan keputusan ini tidak hanya serta-merta dibangun secara kebiasaan atau common sense, tapi juga berbasis riset. Di sini kita akan mengembangkan adanya Traffic Accident Research Center dan menuju kepada Road Safety Research and Development, serta menyiapkan bagaimana laboratorium road safety ini dibangun. Nah, sistem-sistem ini tentu perubahan. Sekarang kita melihat bahwa adanya kendaraan yang berbasis pada listrik, sehingga tidak lagi CC, tapi kita melihat kecepatan, tetap pada kecepatan. Karena jarak tempuh, waktu tempuh, serta kecepatan ini juga menjadi penting. Nah, pada konteks ini kita melihat sekarang perkembangan Smart City. Bagaimana kita melihat pada sistem-sistem digital lainnya yang saling mendukung. Bagaimana kendaraan tanpa awak. Atau mungkin yang berkaitan dengan pengamanan, untuk pengawalan, untuk mengamankan dari sistem drone, sistem frekuensi, dan lain sebagainya. Nah, disinilah perlu adanya sistem cyber security dan ada petugas polisi cyber atau cybercom yang dibangun untuk memberikan pelayanan secara virtual. Yang dielaborasi dengan pelayanan aktual, di sini saling mendukung sehingga pelayanan yang prima tetap diberikan sehingga selalu dapat berupaya untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan, terbangun budaya tertib dan adanya pelayanan yang prima.